dulu. Kalau memang udah bersih, kita lanjut pembelajaran saja, ya. Oke, sebelum Bapak menyampaikan materi pada sore hari ini, Bapak ingin bertanya kembali terhadap kalian semua. Apakah kalian masih ingat materi yang kita pelajari di minggu lalu? Apa? Masih ingat kan? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, fikih. Materinya tentang sholat. Betul ya, sholat ya? Betul. Kalau misal Bapak bertanya kembali, apakah masih ingat? Kalau sholat zuhur itu ada berapa rakaat, misal maghrib berapa rakaat, seperti itu. Apakah masih ingat? Masih ingat ya? Kalau subuh itu ada berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat yang mempunyai 3 rakaat itu sholat apa? Maghrib. Oke. Secara tidak langsung, secara garis besar, kalian memang betul-betul mengingat dan belajar terkait materi pada minggu lalu. Oke. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan terkait materi pada siang hari ini. Materi pada siang hari ini yaitu membahas tentang zakat dan hikmahnya. Apalagi pada bulan sekarang ini adalah bulan Ramadan yang diwajibkan semua orang muslim untuk membayar zakat. Ya, jangan lupa. Nah, kebetulan materi yang berkenaan pada siang hari ini juga tentang zakat. Tentu kalian harus paham dan tahu apa itu zakat, bagaimana nanti kita membayar zakat, kemudian apa itu hikmah zakat. Di balik kalian membayar zakat terhadap orang yang berhak menerima zakat, tentu kalian harus mendapatkan hikmah ataupun hal positif yang bisa dibilang pahala dari zakat tersebut. Yang pertama, tentu kalian harus paham dulu zakat itu. Pertama, pengertian zakat. Zakat adalah bahasa Arab, yaitu az-zakat atau masdar dari fi'il madhi zaka, yang berarti tambah, tumbuh dan berkembang, dan juga bermakna suci. Nah, pertama, zakat itu mempunyai 4 makna yang harus kalian pahami. Apa tadi? 1, bertambah. 2, tumbuh. 3, berkembang. 4, suci. Sama halnya kita memberi sesuatu untuk orang yang berhak menerimanya. Apa yang bertambah? Secara tidak langsung kalian bisa memahami yang bertambah itu apa? Pahala kalian. Yang tumbuh itu apa? Setelah kalian bisa memberi terhadap orang yang berhak menerimanya, apa sebenarnya yang tumbuh itu? Apa? Nanti ada di hikmah zakat. Kemudian yang berkembang. Setelah kita memberi zakat, setelah kita membayar zakat, yang berkembang itu juga apa? Rasa sedekah kalian itu bertambah, tumbuh dari dalam diri kalian. Biasakanlah memberi. Zakat itu kalian harus wajib, apalagi di bulan Ramadan, yang dilaksanakan itu sebelum hari raya Idul Fitri. Nah, seperti itu. Kemudian makna zakat itu juga bisa diartikan suci. Secara garis besar, ketika kalian bayar zakat, kalian bisa dikatakan apa? Suci. Tahu suci itu apa? Arti dari kata suci yang kalian pahami? Tidak tahu? Nah, itu tugas dan PR kalian nanti ya untuk di minggu yang akan datang. Nah, tadi sudah disampaikan sama Bapak bahwa zakat itu mempunyai 4 komponen makna, yang diantaranya itu berkembang, tumbuh, apalagi bertambah, kemudian suci. Bahkan dalam Al-Quran surah Asy-Syams itu disebutkan yang artinya sungguh beruntung orang yang mensucikan hati. Jadi mensucikan hati itu tidak
susah bagi umat muslim. Cukup membayar zakat itu bisa dibilang mensucikan hati. Nah, dan kalian tidak usah ragu, karena di sini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ingat, Al-Quran surah Asy-Syam, ya, Al-Quran surah Asy-Syam, yang artinya sungguh beruntung orang yang mensucikan hati. Itu di ayat 9. Paham ya? Nanti akan Bapak tanyakan kembali kepada kalian seperti apa pengertian zakat itu, dan terletak dalilnya itu terletak di Al-Quran surah apa. Oke, selanjutnya tadi itu kan dibilang bahwa zakat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu az-zakat, yang masdarnya dari fi'il madi zakat. Selanjutnya itu zakat menurut istilah ataupun syarat itu apa? Sesuatu yang hukumnya wajib dikeluarkan dari sekumpulan harta benda menurut sifat dan ukuran tertentu pada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Nah, di sini sudah jelas nih, menurut syarat ataupun istilah, zakat itu memang harta yang wajib kita keluarkan untuk siapa? Untuk orang yang berhak menerimanya. Untuk orang yang berhak menerima itu seperti apa? Contoh, miskin, du'afa, itu orang-orang yang berhak menerimanya. Yatim piatu, itu juga berhak untuk menerimanya. Makanya ketika nanti kalian menyalurkan zakat kalian, membayarkan zakat kalian, jangan sampai salah memberikan zakat itu kepada orang yang memang berhak untuk menerima zakat kalian. Oke, tadi sudah jelas ya, menurut istilah ataupun syarat itu, bahwa zakat itu memang wajib hukumnya mengeluarkan suatu harta benda tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dan hukum membayar zakat itu apa? Ada yang tahu? Hukum membayar zakat itu apa? Abdul Ghafur, hukum mengeluarkan zakat. Kalau misalnya apa? Hukum mengeluarkan zakat? Fardu ain. Berarti memang wajib. Ya. Di sini sudah menjelaskan pengertiannya tadi seperti apa menurut bahasa, menurut istilah syarat seperti apa. Kalau dipahami nanti akan mengetahui. Nah, kita beralih kepada hikmah. Hikmah setelah kita membayar zakat. Ada 10 hikmah yang akan kalian dapatkan setelah kalian membayar zakat. Yang pertama, membersihkan jiwa seorang mukmin dari bahaya yang ditimbulkan dosa dan kesalahan-kesalahan serta dampak buruk dalam hati. Itu sangat hal positif yang nantinya kalian dapatkan ketika kalian setelah membayar zakat atau mengeluarkan zakat. Ingat ya, yang pertama itu apa? Membersihkan jiwa seseorang dari kesalahan ataupun dosa-dosa. Itu hikmah yang kalian dapatkan. Yang kedua, menyediakan perbekalan bagi mereka yang berperang di jalan Allah. Nah, maksudnya itu begini. Perbekalan itu bisa disebutkan itu modal awal kalian untuk dijadikan modal ketika kalian misal berjihad atau berperang di jalan Allah. Ketiga, membantu musafir yang muslim ketika kehabisan bekal dan tidak memperoleh sesuatu yang mencukupi tanggungan selama dalam perjalanannya. Nah, itu dari 3 manfaat zakat tadi, kalian sudah bisa memahami nantinya yang kalian akan ambil, yang kalian akan serap sebagai modal awal. Ini loh landasannya mengapa saya harus membayar zakat. Ini loh hikmah yang saya dapat, mengapa saya membayar zakat. Seperti itu. Yang keempat, meringankan beban orang muslim yang memiliki hutang. Nah, contoh Bapak ingin mengeluarkan zakat yang ingin Bapak berikan kepada orang-orang yang kurang mampu, pada orang-orang du'afa. Jadi orang itu bersyukur dengan adanya zakat tadi. Orang itu bersyukur, ya awalnya orang yang pada hutang,
dengan kedatangan zakat tadi malah bisa bayar utang. Jadinya senang orang itu. Jadinya kita yang bayar zakat pun dapat pahala. Itu salah satu hikmahnya. Yang kelima yaitu menghimpun hati seseorang yang memang membutuhkan zakat itu. Artinya, maka tadi di awal Bapak bilang, jangan sampai kalian ini memberikan zakat itu terhadap orang yang salah. Ya. Itu memang perlu kalian nilai, perlu kalian lihat betul-betul bahwa orang ini memang betul-betul membutuhkan zakat. Oke. Yang keenam, membantu dan menutupi kebutuhan serta kesusahan orang-orang miskin. Nah, ini juga dikaitannya yang barusan Bapak bilang. Makanya mengeluarkan zakat, membayar zakat itu haruslah tepat terhadap orang-orang yang membutuhkan, biar juga orang itu terbantu dengan adanya kesusahan yang orang itu miliki. Seperti itu. Yang ketujuh, meminimalkan bertumpunya harta yang hanya pada orang-orang kaya. Jadi bukan hanya orang kaya terus yang merasakan nikmatnya mempunyai harta banyak, tetapi orang yang miskin, orang yang du'afa, orang yang tidak mampu, itu juga bisa merasakan nikmatnya mempunyai harta itu seperti apa. Makanya dianjurkan orang yang mengeluarkan zakat, orang yang membayar zakat itu harus tepatlah pada orang yang membutuhkan. Oke, selanjutnya membersihkan harta dan mengembangkan serta menjaga dan melindunginya dari berbagai musibah dengan berkat ketaatan kepada Allah. Dengan adanya kita mengeluarkan zakat, dengan adanya kita memberi zakat kepada orang yang berhak untuk menerimanya, maka segala rezeki kita, apapun yang kita miliki, insya Allah itu berkah. Lewat apa tadi? Lewat pemberian yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Yang sembilan, meneguhkan hati berdasarkan iman dan Islam. Tentu ini jelas, zakat termasuk rukun Islam. Yang ini ada hubungannya, meneguhkan hati berdasarkan iman dan Islam. Kita mengeluarkan zakat, membayar zakat, memang itu ada ketentuan yang diwajibkan oleh Allah karena berdasarkan iman dan Islam. Jadi paham ya? Kita mengeluarkan zakat itu memang berdasarkan Islam dan iman. Yang terakhir, hikmah yang terakhir membayar zakat, menegakkan kemaslahatan. Yang dimaksud menegakkan kemaslahatan itu apa? Keadilan itu perlu setiap muslim merasakan hal tersebut. Dengan adanya kita membayar zakat, dengan adanya kita mengeluarkan zakat kepada orang yang kurang mampu, tentu orang itu akan merasakan yang namanya kemaslahatan, keadilan yang dirasakan setelah dia merasa terbantu dengan adanya orang-orang membayar zakat. Paham ya? Sampai di sini ada yang paham? Ada yang ingin ditanyakan? Orang yang ingin ditanyakan angkat tangan dan silakan pertanyaannya. Ya, silakan. Apakah orang miskin itu juga wajib melakukan zakat? Oke. Apakah orang miskin itu juga wajib mengeluarkan zakat? Oke, itu pertanyaan pertama. Sorry, apa pertanyaannya? Abdul Ghafur diulang. Apakah orang miskin itu juga wajib melakukan zakat? Apakah orang miskin itu juga wajib membayar zakat? Miskin itu muslim kan? Ya. Oke. Zakat itu tentunya oleh Allah bukan diperuntukkan kepada orang-orang tertentu saja, tetapi kesemuanya. Paham? Sampai di sini paham? Artinya orang kurang mampu pun itu perlu adanya membayar zakat. Dengan siapa orang miskin itu membayar zakat? Sama halnya dengan tadi, dengan orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Seperti itu. Ya. Sudah paham ya? Gimana? Berarti kalau tidak ada yang ditanyakan berarti paham semua.
Boleh Bapak coba ya pemahaman kalian ya dengan materi yang Bapak barusan sampaikan. Oke? Paham ya? Paham. Coba kalian sebutkan zakat menurut istilah dan syarat ataupun syarat. Yo, yang Bapak barusan sampaikan. Gimana? Ini termasuk postes sejauh mana tingkat pemahaman kalian dengan materi yang Bapak barusan sampaikan. Zakat. Kalau awalnya itu kan zakat itu berasal dari bahasa zakat yang dari fi'il apa? Fi'il madhi zakat. Kalau menurut syarat atau istilah, zakat itu apa? Bermakna apa? Nah, katanya sudah paham. Maka tadi Bapak bilang kalau masih belum ada yang dipahami silakan bertanya. Zakat menurut istilah adalah harta yang wajib dikeluarkan. Masih ingat enggak? Coba gimana harta yang wajib dikeluarkan? Pada orang yang membutuhkan. Kalau zakat menurut bahasa itu kan tadi az-zakah. Az-zakah yang dari mati zakat. Itu artinya apa? Tadi ada 4 komponen makna tuh yang terkandung dalam zakat. Ayo, katanya paham kalian? Apa? Bertambah, tumbuh, berkembang, itu 4 komponen yang ada dalam zakat. Nah, berarti kalian masih belum paham betul terkait materi yang Bapak sampaikan. Jadi lain kali di pelajaran selanjutnya jika tidak ada yang kurang paham, kurang dipahami, silakan bertanya. Jangan bilang saya sudah paham Pak, sekali Bapak memberikan postes tanya jawab tapi kalian tidak paham kan? Ya kan? Oke. Ini tugas kalian untuk di minggu yang akan datang. Silakan pelajari lebih dalam lagi terkait zakat dan hikmahnya ya. Bapak ingin menguji kalian sejauh mana tingkat pemahaman kalian atas materi yang Bapak